penyaliban untuk Kristen menebus dosa itu adalah kalian ya taunya mute ya, turunkan ini, model itu aja kalian kan. Iya, saya mau nanya kepada Bang Handi, apakah di antara 32 orang tadi ada yang menjawab terkait hal ini, bahwa mereka ahli Taurat, ahli kitab, yang pemilik kitab, bukan pemilik terjemah tapi pemilik kitab, menyalib Yesus itu karena dosa waris? Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Semua menjawab bahwa Yesus disalib itu karena Yesus itu berbahaya buat mereka kalau tidak disalib. Intinya karena mereka takut bangsanya dirampas sama orang Roma, betul? Betul. Betul. Dan mereka mendukung jawaban itu. Mereka cemburu, mereka iri dan seterusnya. Artinya bahwa apa yang kita ajarkan selama ini, bahwa dosa waris ditebus itu sesuatu yang tidak berlandaskan kepada unsur utama, tetapi hanya penambahan-penambahan yang muncul kemudian demi untuk melancarkan ajaran Kristen ini. Oke, itu tempelan ajaran untuk mengaburkan tujuan Yahudi menyalib Yesus. Itu tempelan ajaran. Oke. Jadi artinya mereka melegalkan ajaran penebusan dosa itu dengan mengambil pola-pola yang sesuai dengan keyakinan mereka, tapi ternyata landasannya nggak ada. Betul ya? Ada udah beberapa orang Yahudi kita tanya. Iya, sejarah nenek moyang Anda itu menyalib Yesus, ada nggak niat Anda nanti Yesus mati menebus dosa Anda? Jawabannya no. Jadi artinya gini, artinya gini, ketika mereka membaca, mereka memahami, mereka kemudian mentafsirkan bahwa ada nubuatan di kitab Yesaya, ada Daniel, ada di kitab ini, itu tertolak karena yang punya kitab saja harus bernubuat demi untuk membunuh Yesus. Mereka bernubuat, Imam Kayafas tahun itu juga bernubuat bahwa apa yang dia membuatkan ini bukan berasal dari dirinya sendiri. Berarti ada wahyu yang datang kepadanya bahwa Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel. Mati dari apa? Dari keinginan orang Israel bebas dari perbudakan Romawi, bukan karena dosa waris. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan Bang Andi, saya bikin kopi campur masaku dulu, silakan dinaikkan. Ini tadi pasien yang ke-32. Kalau masih ada yang naik, pasien yang ke-33. Saya pasien ke-33 dong kalau gitu. Silakan Bang Andi, silakan. Silakan Kang. Ya. Mainkan. Jadi sebelum jadi itu resumenya teman-teman ya, itu resumenya, itu kesimpulannya. Ya boleh teman-teman Kristen tidak menerimanya, tapi diberi kesempatan. Tadi ada sok pendeta akademis membutuhkan waktu 2 hari 2 malam sampai menampilkan buku dan seterusnya. Itu nggak menjawab, jujurlah menjawab bahwa penyaliban untuk Kristen menebus dosa itu adalah kalian ya taunya mute ya, turunkan ini, model itu aja kalian kan. Jadi teman-teman Kristen yang menyatakan bahwa Yesus mati menebus dosa, itu tambahan belakangan. Artinya itu pengajaran di luar daripada niat atau latar belakang Yahudi membunuh Yesus. Gitu aja. Anda memanfaatkan itu. Ya monggo saja iman Anda berdasarkan di sana, tapi yang jelas latar belakangnya bukan untuk itu. Itu sih kira-kira resumenya, kesimpulannya teman-teman. Silakan menjadi Kristen yang baik, tapi mari berpikir bahwa ajaran para nabi itu tidak ada mengorbankan seseorang di atas salib untuk menebus dosa. Kagak ada ajaran para nabi seperti itu. Betul ya teman-teman ya. Ajaran ini muncul belakangan. Itu kira-kira.